Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kompetensi dasar membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis dipelajari di SMA kelas 12 semester 6 kurikulum 2013. Materi ini yaitu dari tema kritik dan esai. Pengertian kritik dan esai. Kritik adalah pengamatan yang teliti terhadap kelebihan dan kekurangan atau kualitas nilai karya sastra. Sedangkan esai karangan yang mengulas topik tertentu secara singkat. Perbandingan pengertian kritik dan esai sebagai berikut. Apakah kritik sastra itu? Kritik sastra adalah tanggapan yang berisi uraian atau pertimbangan nilai baik buruknya sebuah karya sastra. Tujuan kritik sastra yang pertama mendorong sastrawan untuk menciptakan sastra setinggi mungkin dan mendorong pembaca untuk mengapresiasi sastra lebih baik. Ciri-ciri kritik sastra isinya memberikan tanggapan, memberikan pertimbangan baik buruknya sebuah karya sastra. Yang ketiga, pertimbangannya bersifat objektif, memaparkan kesan pribadi kritikus, memberikan alternatif perbaikan dan penyempurnaan, isinya tidak berprasangka, tidak terpengaruh siapa penulisnya. Manfaat kritik sastra sebagai perkembangan ilmu sastra, perkembangan kesusastraan, dan penerangan kepada masyarakat. Aspek-aspek pokok kritik sastra yaitu ada analisis, isinya berupa penguraian terhadap bagian-bagian struktur unsur-unsur sastra. Interpretasi yaitu penafsiran terhadap seluruh aspek karya sastra. Dan yang ketiga, evaluasi atau penilaian berupa penilaian terhadap karya sastra berdasarkan analisis dan interpretasi. Struktur kritik sastra terdiri atas pengenalan isu atau tinjauan karya, isinya identitas buku yang dikritik dan sinopsis. Yang kedua, strukturnya pemaparan argumen berisi hasil interpretasi. Dan struktur kritik sastra yang ketiga yaitu penilaian atau rekomendasi berisi kelebihan maupun kekurangan dari karya sastra yang dikritik atau diulas. Konsep esai. Esai merupakan bentuk tulisan berisi uraian yang bersifat pribadi, akrab, layaknya obrolan sehari-hari, terasa santai, tidak bertele-tele. Tulisan ini berada di antara fakta dan pendapat sehingga memungkinkan bersifat leluasa, tetapi penulis tetap harus kritis terhadap kelugasan ilmu dan kelenturan seninya. Macam-macam esai. Yang pertama ada esai formal, ditulis dengan bahasa lugas, mengikuti aturan-aturan penulisan baku dan unsur pemikiran serta analisisnya sangat dipentingkan. Sedangkan esai non-formal, gaya bahasanya lebih bebas dan unsur pemikiran serta perasaan penulisnya lebih dapat diungkapkan secara leluasa. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Kalau kritik, objek kajiannya adalah karya, misalnya karya seni musik, karya sastra, tari, drama, dan sebagainya. Yang kedua, kritik itu harus ada deskripsi karyanya. Bila karyanya berupa buku, maka harus disertai deskripsi berupa sinopsis buku tersebut. Yang ketiga, kalau kritik itu menyajikan datanya harus objektif. Sedangkan esai, objek kajiannya dapat berupa karya atau fenomena
tidak ada ringkasan atau sinopsis karyanya dan tidak selalu membutuhkan data. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulis. Kalau kritik, penilaian terhadap karyanya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Yang kedua, kritik dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Dan yang ketiga, kalau kritik, pembahasan terhadap karya sastra itu utuh dan menyeluruh. Sedangkan esai, kajiannya dilakukan secara subjektif menurut pandangan pribadi penulis esai. Jarang atau bisa juga tidak ada kajian teorinya. Objek atau fenomena yang dikaji, kalau esai tidak dibahas secara menyeluruh, hanya hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, membahasnya dilakukan secara utuh. Terima kasih.